Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dalalatun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, meneruskan pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruha ulama'u as-salaf, kama yuqarriruhu ulama'u as-salaf. Terakhir kita bahas bahwa yang kita dapati dalam kehidupan tidak lepas dari apa yang kita suka, sesuai dengan plan kita, sesuai dengan mau, maksud, tujuan. Jadi wong Jawa cocok karo sing dadine karep. Kemudian yang kedua sebaliknya, apa yang Allah Ta'ala jalankan atas kita, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita ingini, maka kita ulang lagi, dalam keduanya kita wajib untuk sabar. Bahkan dalam yang pertama, kewajiban kita untuk sabar itu lebih. Mendapatkan sesuatu cocok karo karep, kita harus lebih sabar dibandingkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Sebuah nasihat yang bagus dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an. Beliau katakan di sini, wa qala Abdurrahman ibnu Auf, lan dawuh sapa Abdurrahman bin Auf, dawuh sapa Abdurrahman bin Auf, ubtulina, kita niki kacoba, kauji, bidorroi, kelawan perkara-perkara sing abot, perkara-perkara yang berat, ya, ujian, matinya keluarga, hilangnya sebagian dari harta, melesetnya prediksi dalam bisnis, begitu dan seterusnya. Kita ulang balik, ubtulina, kita kacoba, bidorro, fasobarna, ning iso sabar. Wabtulina, ning kadang kita kacoba, bisarroi, kelawan barang-barang sing nyenengne, falam nasbir, tetapi ini kita ora bisa sabar. Apa yang wajib kita laksanakan dalam menjalani kesabaran, menghadapi apa yang sesuai dengan apa yang kita inginkan? 4 poin kemarin kita baca ulang. Pertama, jangan sampai kita terlalu berharap, ya, jangan sampai kita tertipu dengannya.
Jangan sampai kita terlalu bangga ketika mendapatkan apa yang kita cari. Jangan sampai hal itu mendorong kita untuk sombong, begitu dan seterusnya. Ya. Nah, membanggakan bahwa keberhasilan itu adalah buah jerih payah kita, dengan lupa bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sampai ia tenggelam dalam mencarinya. Nyambut kayak ini lo wancar tautuk nih, dagangannya laris di powal nih, ya lari te lo wandep di tautuk nih lek ngarit. Nah, tukang ngarit ngomong tentang masalah ngarit lo ya pantas. Sehingga nih wayai mulih salat asar malah ditutuk nih, nilpun wong omah gawak nosak. Padahal sakit sita wis bek dicubung sampai muncar, ngetas muncar gitu. Ya, begitu dan seterusnya. Sehingga ia terlambat dari untuk salat asar. Atau pacule po enak ngripu jagung, wah tutuk nih, mumpung iyup. Iyup nyelot suwi ora kok nyelot panas ndak, nyelot suwi nyelot petang. Sementara asar belum dilaksanakan. Sehingga benar Rasulullah SAW sabdakan, orang yang melaksanakan dua salat dingin, subuh dan asar, dijamin masuk surga. Sebab asar penak-penak nyambut gawe. Jadi sapa? Jadi sing penggene ning sawah. Ya, subuh penak-penake turu. Jadi sapa sing manten anyar? Bahkan subuh jarene subuh ning kupinge krungune imbuh. La ilaha illallah. Maka kita ulang lagi, mereka yang mampu menjaga dua salat itu apalagi dalam jamaah dijamin masuk surga. Bab salatnya tak tersibukkan dengan pekerjaan yang ia nikmati atau kenikmatan yang ia sedang rasakan. Begitu dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, hendaklah ia bersabar untuk menjalani atau melaksanakan hak Allah Ta'ala di dalamnya. Zakat yang harus dia keluarkan, harus dia keluarkan. Nah, kemudian yang terakhir juga bersabar, dan ini lebih berat. Bersabar ngempet aja sampai guna nikmat kangge maksiat. Nek sabar dari kemaksiatan, mergo ora duwe kakian wong sing godak, mergo ora duwe kakian wong sing iso. Ning sabar dari kemaksiatan ketika ia dicoba dengan koceh bondo, maka sangat jarang yang mampu. Ya, wallahu taala alam. Walidzalik krana iku yuhadzir paring ancaman, paring pepeling sapa Allah Ta'ala ya ibadahu dumateng sedaya kawulane min fitnatil mal, saking fitnah bondo, wal azwaj lan fitnah bojo, wal aulad lan fitnah anak. Allah Ta'ala memberikan peringatan tentang besaran bahayanya fitnah harta, besaran bahayanya fitnah istri. Lek ngono rasah rabi ya, keliru sampean. Nah, sitok lek ngono rasah nambah ya ora patek bener. Aku ora ngomong lek keliru ya, ora patek bener. Kaliane tok kongkon nganggur. Nah, sementara sing urung rabi ora wani ndang rabi. Sementara setiap wanita siap untuk menerima siapapun yang datang untuk melamarnya. Kita teruskan. Ya. Demikian juga diuji dengan apa? Anak. Ya.
Qala Allah Ta'ala ndawaken ya ayyuhalladzina amanu he wong akeh sing padha iman. La tulhikum aja sampe ndadekne lali ing sliramu kabeh napa amwalukum bondomu. Nggih. Wa auladukum lan anak-anakmu an dzikrillah saking eling marang Allah Ta'ala. Eling marang hakipun Allah, eling marang kewajiban-kewajiban yang harus Anda jalani dalam memberikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ingkang salajengipun nomor kali apa yang kedua? Ujian atau apa yang kita dapati dalam hidup yang tidak sesuai karo angen-angen. Wong sing lamar kok ditampa lamarane, hati-hati lho, bojo ki fitnah. Kowe engko sanuke rabi ning sampean jenengmu duduk Kang Birin tapi akhirnya sampean Birin. Apa iku Birin? Barabi leren. Saurunge Nabi Masya Allah ngaji ngalor ngaji ngidul, ngaji ngetan ngaji ngulon. Saurunge Nabi Masya Allah muadzin ya dhisik dhewe tekane, muadzin suarane ya landung. Ning barabi semua itu berhenti. La haula wala quwata illa billah. Ya, demikian juga yang merindukan anak. Ya, ketika punya anak bukan ia didik anaknya, tapi terkalahkan dengan anaknya. Apalagi anak adalah anak dari hasil pendidikan online. Hasil pendidikan online. Ini anak-anak daring Ustaz. Apa maknanya anak-anak daring? Anak-anak yang tidak bisa lepas dari HP. La haula wala quwata illa billah. Musibah anak-anak daring. Saya ulang lagi, musibah anak-anak daring. Ya. Kalau seandainya tidak dikontrol dan tidak diarahkan, ya, begitu dan seterusnya. Wallah, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang ₹1, ₹2, 1.000, 2.000, gedene 1 juta di dalam apa yang kita berikan untuk anak-anak kita. Apakah itu kepada kebaikan atau sebaliknya? Sehingga Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat itu maka sungguh ia adalah orang-orang yang merugi. Saya ingin bacakan tentang ayat ini, tafsir ayat ini. Saya bacakan tafsir Sa'di. Al-Imam Sa'di ketika membawakan ayat ini, beliau mengatakan, ya'muru ta'ala ibadahu. Allah Ta'ala wonten ayat menika perintah dumateng kawulane al-mukminin, wong-wong mukmin. Bil iksari supaya ngekeh-ngekehne min dzikrihi saking eling dumateng Allah. Diarani aja sampai lali. Maksudnya napa? Ngekeh-ngekehna nggomu eling marang Allah. Fa inna mongko ing sak temene fi dzalika ing dalem ngekeh-ngekehaken eling dumateng Allah ar-ribhu wal falah, keuntungan, wal khairatul katsirah, kebaikan ingkang kathah. Wa yanhalan Allah Ta'ala nglarang an yushghilahum ing yen to ndadekne sibuk marang wong-wong mukmin napa amwaluhum bandane wa auladuhum lan anake andikri saking eling dumateng Allah. Fa inna mongko sak temene mahabbatal mal, wong niku lek cinta karo bondo, wal aulad lan cinta marang anak majbulatun gawane ala aktsarin nufus, akeh-akeh menungso. Jadi setiap jiwa itu pasti cinta kepada anak. Jadi sapa? Jadi sing wis duwe anak. Bahkan sing duwe anak aja begitu rindu, begitu cintanya kepada anak yang belum dia dapatkan. Ya. Nah, sehingga nek bocah cilik kok lucu, jan tom-tomen nggone pengen. Begitu dan seterusnya. Fatuqaddimuha ala mahabbatillah, akhire mendahulukan cinta kepada anak atas cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis to, bisa niki ae, bisa niki ae. Sesuk ya ngono, wis to, bisa niki ae. Bisa niki ae. Dadak malih dadi ana istilah anak polah bopo keprada, sing salah sapa malian. Nah, saingane bopo kudu tanggung jawab. Betapa banyaknya ketika semua itu diberikan kepada anak sehingga mereka lepas kontrol.
Ya, begitu dan seterusnya. Wallahu taala alam. Wa fi dzalika al-khasaratu al-'azimah. Apabila harta membuat ia lupa dari hak Allah Subhanahu wa taala, membuat lupa dari mengingat Allah, maka itulah kerugian. Walihada qala ta'ala, Allah taala ndawaken, wa may yaf'al dzalika, sapane wong sing berbuat niku napa, yulhihi maluhu wa waladuhu, dadekne lali ing piyambake maluhu bandane, wa waladuhu lan anake, an dzikrillah saking eling dumateng Allah, faulaika mongko utawi wong-wong mau sing bandane anake bojone nglalekne saking Allah, humul khasirun, wong sing rugi, lisa'adal abadiyah, kerugian saking kebahagiaan abadi, wa na'imil muqim, lan kenikmatan abadi, li'annahum, sebab krana wong-wong mau iku asaru ma yafna, ngluwihne barang sing bakal ilang, nggih, alama yabqa ing atase bakal barang sing bakal langgeng. Ing cinta kepada Allah, memenuhi hak Allah adalah langgeng sebagaimana kelanggengan Allah Subhanahu wa taala, keabadian Allah. Adapun semua bentuk cinta kepada selain Allah adalah akan bermuara kepada kepunahan, hilang, begitu dan sebagainya, sebagaimana hilangnya dan punahnya apa yang dia cinta. Qala Allah taala, Allah taala sampun paring dawuh, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Anakmu, nggih, bondomu merupakan ujian Allah taala yang ngarsane Allah, ganjaran sing gede bagi mereka yang mampu untuk mengalokasikan hartanya di dalam jalan Allah, dan mereka yang menjadikan anaknya sebagai anak-anak saleh, ya, nah, adalah pahala besar bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun, amma an-nawu atsani, anapun jenis ingkang nomor kali. Apa yang kedua? Apa yang dia dapati dalam hidup dan tidak mencocoki apa yang menjadi keinginannya. Apa yang dia dapati dalam hidup yang tidak mencocoki dengan apa yang menjadi keinginannya. Dikatakan di sini al-mukhalif, yaiku sing nyulayani lil hawa, marang apa sing dadi krentek hawa nafsune. Nah, fala mongko ora yahlu lepas, imma ono kalane sesuatu yang tidak dia suka itu yartabit ayartabito gegandengan bikhtiaril abdi kelawan usahane kawula, sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan namun itu ada hubungan dengan usaha dia. Nah, kataati contohnya ketaatan, wal ma'asi lan kemaksiatan. Bukanlah ketaatan sesuai dengan usaha kita? Sing berbuat taat siapa? Kita. Yang berbuat maksiat siapa? Mudah-mudahan Allah taala kita jaga kita darinya. Ya. Au utawa yartabitu ora gegandengan awaluhu awale bi ikhtiyarihi kelawan usahane kal masaibi, contone musibah. Semua musibah awalnya tidak berkaitan dengan usaha dia. Murni adalah pilihan Allah taala untuk hamba. Au utawa yartabito gegandengan awale bi ikhtiyari kelawan usahane dheweke, walakin ing tetapine la ikhtiyarahu, la wis terjadi la ikhtiyarahu, ora ana usaha kangge dheweke fi izalatihi, kanggo ngilangi ba'da dukhuli fi, lek dheweke wis kadung mlebu mak bledang. Jadi ini apa yang menyelisih dengan keinginan kita tidak lepas dari tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia ada hubungannya dengan usaha kita. Kedua, dia yang awalnya tidak ada hubungannya dengan usaha kita, ya, namun setelah itu kita diberi kemampuan untuk mengusahakan menghilangkannya. Ketiga, sesuatu yang ada hubungannya dengan usaha kita, namun apabila sudah terjadi kita tidak mampu untuk mengubahnya. Nggih, lajeng badhe dipun uncai teng mriki. Fahahuna mongko ing kene salah satu umurin utawi salah satu aksam, ana telung perkara.
Al-qismul awwalu perkara ingkang pertama mayartabitu bi ikhtiyarihi menapa ingkang magepokan kalian bi ikhtiyarihi usahane dheweke wa huwa lan utawi dheweke iku jami'u sedaya af'alihi perbuatane dheweke alati ingkang tusofu kasifati bikauniha nggih bikauniha perbuatan kalau wau taatun mbuh niku perbuatan ketaatan au utawa maksiatun perbuatan maksiat nggih taat dan maksiat ada kaitannya dengan usaha kita ada kaitannya dengan niat mulane Allah Ta'ala Rasulullah SAW dawakan innamal a'malu binniyat ya berarti ada usaha begitu dan seterusnya. Fa'ama anapun at-ta'atu ketaatan fal abdu mongko jejere kawula muhtajun butuhne ila sabri alaiha sabar semua ketaatan hamba membutuhkan kesabaran. Kenapa? Li anna krono an nafsa jiwa bitabiha gawane jiwa nggih iku tangfiru dheweke bakal melayu ora seneng an katsirin minal ubudiyah saking kebanyakan sifat ubudiyah ya kenapa dikatakan diantaranya adalah ketaatan karena jiwa manusia pembawaan jiwa manusia disuruh melaksanakan ketaatan awal napa abot ya abot ya awal jare sapa ya jare sampean kuwi jare sampean jare kula nggih nah ya demikian lajeng dipun perinci teng mriki contoh ama anapun fi sholati contone ing dalam masalah salat falima krono fiha ing dalam salat minal kasali menungso niku duwe sifat al kasal males ya wa isarir roha lan senengane istirahat kon ngadeg aras-arasen lek pingin iso lungguh kon lungguh aras-arasen lek pingin iso ngletak oke nah jadi diulang lagi contoh di sini contohnya salat. Salat itu tidak secara asal tidak disuka oleh jiwa. Jiwa yang bagaimana? Jiwa yang masih belum mengetahui tentang petunjuk, tentang nikmatnya salat, tentang nikmatnya petunjuk, tentang besaran pahala salat di sisi Allah. Begitu dan seterusnya. Ya. Nah, la siyama luweh-luweh malih idza arikalane ittafaqa nyocoki ma'adzalika bersama itu qaswatul qulub atine pas atos secara asal menungso niku males jare sapa jare pemalas nggih secara asal wong niku pengine penak jare sapa jare wong sing ora pengen rekoso iya toh enek AC timpakne apa dijarni rasa timpakne timpakne man penak ning jerone AC begitu dan seterusnya zaman pengen mlaku apa pengen pedahan ya pengen pedahannya apa mlaku kesel sama pengen mlaku pedahan apa pengen numpak motor pengen numpak motor ya apa numpak motor karek nguntir sama pengen numpak motor apa numpak mobil ya pengen numpak mobil lah ya apa ora kepanasan mosok bengi-bengi panasan ora kademen begitu dan seterusnya ya demikian kita ulang lagi ini pembalaan asal manusia menungso niku jiwane menungso utawi nemen nafsune menungso siji aras-arasen nggih nomor loro pengine leren nggih ta lek pas aras-arasen pas leren hatine atos pisan dikon salat budal mboten
Alah paling ya kosek. Wong atine atos. Nah, maka bahagialah ketika Allah Ta'ala menjadikan kita ketika melihat waktu salat lalu kita sudah mempersiapkan diri. Melihat masuknya waktu kita pegang mic. Kita buka suara. Kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallah, ini kebahagiaan tersendiri bagi dia. Dia wajib bersyukur kepada Allah. Yang membuat ia berwudu segera Allah. Yang membuat ia menyalakan mic Allah. Yang membuat ia membuka mulut mengucapkan Allahu Akbar, melantunkan kalimat takbir dan mengucapkan seruan azan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mendengar bisa azan Kang, petile didelehne, harite diringkesi, sekrope diumbah, budal nang masjid. Berwudu, kemudian melangkahkan kaki kepada masjid. Wallah, kebahagiaan tersendiri bagi orang seperti itu. Ya, begitu dan seterusnya. Kok dagangannya wakil haris azan, sik Kang, enek panggilan. Niki terakhir nggih, Pun. Ora kena dipedhot, terakhir nggih. Bar ngukusi terakhir ya wis ditutup. Berangkat ke masjid. Ingat, yang mendatangkan user, yang mendatangkan pelanggan kepada kita siapa? Allah. Nah, rezeki itu tidak akan kemana. Ya, bahagialah hati ketika azan dia tutup tokonya. Bahagialah hati ketika azan ia gerakkan kakinya, ia lambaikan tangannya menuju masjid hatinya. Kenapa? Karena secara asal manusia itu malas. Abot melaksanakan ketaatan. Apalagi maksiat yang ia laksanakan, yang ia lakukan pasti berat untuk melaksanakan ketaatan. Utamanya salat. Apabila ia termasuk mereka yang dihadirkan di masjid, termasuk ia yang dibariskan oleh Allah Ta'ala di saf-saf mereka salat berjamaah, kepadanya kita bacakan firman Allah, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallah wa ni'mah. Tapi Allah Ta'ala habbaba ilaikumul iman. Allah Ta'ala membuat cinta hati kalian kepada keimanan dan amal-amal keimanan dan apa yang bisa membawa kepada keimanan dan bertambahnya keimanan, menghadiri majelis ilmu. Bahagialah orang yang waktunya Allah Ta'ala jadikan, ia gunakan, ia sibukkan dirinya untuk ilmu. Wallah, tidak setiap orang yang memiliki waktu longgar dan ia gunakan waktu longgarnya untuk menghadiri majelis ilmu. Ya, apalagi ia bisa membaca anak-anak, membawa anak-anaknya, menggandeng istri tercintanya ke majelis ilmu. Ini kebanggaan tersendiri. Orang mungkin bolehlah bangga membawa istrinya ke mall. Tapi sudah banggakah ia ketika membawa istrinya gandeng berduaan menghadiri majelis ilmu? Wallahi, ini yang perlu untuk kita kembangkan. Wallahi, bukankah ketika kita ajak istri ke majelis ilmu, dengannya kita mendidik istri, tapi ketika kita bawa istri ke mall, apa yang kita dapatkan? Bukan saya mengatakan jangan bawa istri ke mall, tidak. Boleh-boleh saja kemanapun Anda belanja. Wallahu ta'ala jazakallah khair, barakallahu fiik. Jadi kita ulang lagi, bahagialah mereka yang waktunya digunakan untuk ketaatan, untuk menghadiri majelis ilmu, untuk sholat berjamaah, untuk bertutur kata yang baik kepada kedua orang tuanya, untuk membantu kepada orang yang dalam keadaan kesulitan,
untuk mampu tersenyum kepada kaum muslimin yang ia temui. Subhanallah. Ya, untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam keseharian dan kepribadiannya. Celana ia angkat sehingga atas mata kakinya. Ini kebahagiaan tersendiri baginya. Allah yang memberi taufik kepadanya untuk bisa melaksanakan itu. Ya, mampu untuk salat di tepat waktunya, apalagi menghadiri salat berjamaah, luar biasa. Ya, ingat firman Allah Ta'ala tadi, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, tapi Allah Ta'ala membuat kalian cinta kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, Allah Ta'ala menghiasi keimanan, amal keimanan tersebut di hati kalian. Ya, wa karraha ilaikumul kufra, Allah membuat kalian benci kepada kekufuran, wal fusuqa wal isyan, semua bentuk kefasikan dan semua bentuk kemaksiatan. Allah yang menjadikan itu semua. Allah berfirman, ulaika humur rasyidun, mereka lah orang-orang yang terbimbing. Mereka lah orang yang terbimbing. Fadlan minallahi wa ni'mah, semua itu adalah anugerah dari Allah dan nikmat. Yang ini adalah merupakan sebesar-besarnya nikmat, seagung-agungnya nikmat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Bahagia, bangga dengan nikmat petunjuk dibolehkan. Kita teruskan. Jadi orang apabila hatinya keras, sulit untuk bisa melaksanakan taat. Waranal qalbi, dan adanya karat, waraina dzambi, dan adanya karat sebab dosa. Ini sulit untuk bisa taat. Sehingga Imam Syafi'i ketika beliau mengaduh kepada Imam Malik tentang sulitnya ia menangkap ilmu, ya, dan sulitnya ia menghafalkan apa yang ia dapatkan dari ilmu, nasihat Imam Malik sungguh sangat mendalam. Syakautu ila waqi'in, Imam Waqi' ya, bukan Imam Malik. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala lam bi anna ilmallahi nurun wa nurullahi la yutahu 'asi. Aku mengeluh kepada sang guru Waqi', Yai Waqi', bukan Yai Waqi' dari Termas ya. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi, akan jeleknya hafalanku. Fa arsyadani, maka sang Yai Waqi' memberikan bimbingan kepadaku bitar ala tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Perhatikan firman Allah di surat Al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala akan mengajari kepada kalian. Surat Al-Baqarah, ayat ini ayat yang terpanjang, ayat tentang hutang piutang. Ya, sehingga termasuk sebab dengannya orang akan diajari ilmu yang bermanfaat oleh Allah Ta'ala adalah satu, memenuhi janji, dua, dihutang dan disaur. Kenapa? Ayat tentang hutang piutang kemudian ditutup dengan firman-Nya wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Ya, demikian. Nah, fa arsyadani, maka Yai Waqi' memberikan bimbingan kepadaku ala tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Wa qala, dan nasihat beliau, i'lam, ketahuilah, anna ilmu Allah, bahwa ilmu Allah nurun, adalah cahaya. Ilmu Allah itu cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yu'tahu 'asi, enggak akan mungkin dianugerahkan kepada orang ahli maksiat. Ya, sehingga karat hati sebab maksiat adalah merupakan penghalang, ya, yang akan mengakibatkan terhalanginya hamba dari untuk mendapatkan manfaat ilmu dan merasakan nikmatnya petunjuk dan merasakan lezatnya ketaatan, begitu dan seterusnya. Wal mailu ila syahwat, lebih-lebih lagi ketika ia condong kepada syahwat. Arab salat jamaah dijak koncone metu.
Ya, akhirnya nggak jadi sholat jamaah, sholatnya sendirian. Ya sholat ning sendirian. Saya ingin bertanya, mampukah ia bisa merasakan khusyuk di dalam sholatnya? Wallahi tidak akan. Nah, ya, wa mukhalatatu ahlil ghaflah, wa mukhalatatulan gabung berbaur kekancan, ya, ahlil ghaflah, sartane wong-wong sing lali. Ya, kalau berteman kepada orang-orang yang lalai dari Allah, lalai dari haknya, lalai dari keagungannya, maka tentunya ia sulit untuk bisa melaksanakan ketaatan. Ya, jari wong Jawa jenenge galangan kicik penggah kalah karo jenenge golongan. Galangan ki cik panggah kalah karo jenenge golongan. Ya, sehingga tidak cukup Anda mendidik anak di rumah, tapi harus selalu Anda juga kontrol anak-anak Anda ketika keluar dari rumah bersama dia. Bersama siapa dia akan bersama. Ya, apalagi apabila ia tidak akrab denganmu, maka harus kau cari kemana dia akan mengeluh, kemana dia akan curhat, kemana ia akan melampiaskan apa yang menjadi keinginannya. Wallah, ini penting. Ya, begitu dan seterusnya. Ingat, ya, ular-ular wong Jawa dhisik jenenge galangan kuwi kalah karo golongan. Sehingga orang Arab mengatakan as-sahibus sahib. As-sahib jenenge kanca, iku sahib iso nggeret. Ya. Bahkan sebagian dari ahlul hikmah mengatakan anil mar'i la tas'al was'al an qarini. Kowe ora usah takon tentang paijo, takono paijo iki kluyurane karo sapa. Kenapa? Fa inna na'am al khalila fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Ya. Nah, karena jenenge kanca niku biasane padha karo kancane. Lah kancane maling, ya bakare ya belajar. Begitu dan seterusnya. Wallahu taala alam. Sehingga kita ulang lagi, janganlah kita ketika mencari teman dekat kecuali orang-orang saleh. Sehingga ini termasuk ular-ular dari ya bapak-bapak kita, guru-guru kita, yai-yai kita, wong kang saleh kumpulono. Aja ngumpuli wong sing liyane saleh walaupun jenenge ya saleh. Wallahu taala alam. Jadi kita ulang lagi, ya, bahwa semua ketaatan, semua kemaksiatan ada hubungannya dengan usaha kita. Ya. Nah, sehingga kita perlu untuk sabar dalam menjalani semua ketaatan itu. Dan perlu sabar untuk meninggalkan semua kemaksiatan. Kenapa? Karena ketaatan itu kebanyakannya ya tidak disuka oleh jiwa manusia. Salat misalkan. Nah, ya, dan juga yang lainnya. Sekedar maaf mengangkat pakaian dari atas mata kaki itu berat. Apalagi dengan fitnah mereka yang katakan bahwa di atas mata kaki itu adalah cingkrang, itu adalah teroris. La ilaha illallah. Mereka tidak lihat istrinya bagaimana, bukan hanya sekedar cingkrang. Bahkan bupati, apa itu bupati? Buka paha tur tinggi-tinggi bisa. La haula wala quwata illa billah. Itu disebut apa kira-kira? Kalau cingkrang celananya saja disebut teroris. Kalau sampai pahanya kelihatan ya Allah. Hah? Bukankah itu meneror jiwa-jiwa yang tenang sehingga membuat hati berdebar-debar? Tapi karena biasa mereka tutup telinga, tutup mata, tutup mulut, tidak mau bicara. Ini musibah ini. Ya, semua itu tidak lain kecuali karena ketidakfahaman mereka tentang sunnah. Boleh mereka manusia yang berpenyakit, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang sakit. Harusnya mereka dibawa kepada dokter. Ya, bukankah mereka ketika demam mereka datang ke dokter? Jangan-jangan apalagi demam, apalagi pilek, apalagi mereka
mati rasa, mati penciuman dan seterusnya. Jangan-jangan kena corona, takutnya luar biasa. Tapi kenapa ketika ia mengingkari sunnah Rasulullah SAW tidak takut akan azab yang begitu pedih di akhirat? Wallahu ta'ala alam. Ya. Nah, wa amma zakah. Kemudian contoh yang kedua, bahwa semua ketaatan itu kebanyakannya secara asal jiwa manusia nggak mau, keberatan untuk melaksanakannya. Abot. Wa amma anapun zakatu utawi sing tirinya zakat. Naam, falima sebab krono fi tabi'in nafsi gawane jiwa minas sukhi wal bukhli cetil wan kikir. Jadi sapa? Yo jari wong sing kikir. Lek sampean kok gak kikir, alhamdulillah. Nah, wa kadzalika semono uga al hajju haji wal jihad lan jihad lil amraini jami'an, sebab enene perkara loro niku wau. Ya, arep kon jihad aras-arasen. Nah kok budal jihad. Nah, ya. Lah engko bojoku sing ngopeni sapa? Lek aku mati lah ya dari rebutane tangga. Lah terus anak aku piye? Lah terus bandaku piye? Itulah setan. Ketika Allah Ta'ala mensyariatkan jihad, setan membisikkan, oh bojomu sik enom, bakal dirabi rivalmu. Hah? Loh anakmu cilik-cilik bakal keleleran. Loh bandamu nyampar lan nyandung bakal dibari waris karo bojomu tinggi rabi neh. La haula wala quwata illa. Itulah setan membisikkan. Ya. Demikian juga zakat. Oh penak men karek nampani sampean golek sampai jempa lian. La haula wala quwata illa billah. Lah penak men ora tandur karek panen dibagiai lah sampean karo melilik. Begitu dan seterusnya. Dia tidak paham. Apabila ia berikan zakat kepada tonggolan teparu, tidak perlu jenenge lombok kok dadak ditunggoni. Lah nyapa? Pagere menungso sing si urip kabeh kok arepe dipageri karo jarak. Lah nyapa jarak diceklek lak kene. Begitu dan seterusnya. Maka kita ulang kembali, itulah bahwa apabila zakat itu dikeluarkan, harta akan terjaga. Nah, wallahu taala alam. Kita teruskan. Ya, wa kadzalika semono al jihadu haji wal jihadu lan jihad. Bahkan sebagian orang ketika akan haji lihat tawaf, tempat tawaf penuh, nggak jadi. Kenapa? Wallahi saya punya teman satu kelas orang Madinah, asli orang Madinah, tanya ke saya suatu ketika, War, ini sudah haji War? Iya, alhamdulillah. Saya setiap tahun haji. Waktu saya di sana kuliah tuh agak mudah ya. Haji itu bisa setiap tahun. Nah, kemudian dia tak tanya, lah ente, wallahi aku belum pernah haji. Belum haji ente? Asli Madinah, belum pernah haji. Tak tanya, kenapa ente belum pernah haji? Wallahi Muhammad Anwar, al-hajju ziham. Haji itu penuh, ramai. La haula wala quwata illa billah. Ini bukti bahwa manusia aras-arasan, males, ya, wis Medina, ya, tidak perlu naik pesawat, tinggal naik kepris sampai ke Masjidil Haram. Saya masih ingat bayar 300 rial agar kita bisa melihat Masjidil Haram. Ya, sedikit melanggar ya, bukan sedikit melanggar, agak banyak melanggarnya. Kaji koboi, ya, nggak dapat tasreh. Nggak bisa naik sapo waktu itu karena nggak punya tasreh. Bayarnya 300 rial. Bayarnya di mana? Depan Masjidil Haram melihat menara, bayar 300 rial. Nah, oke lah. Nah, kita teruskan. Ya, mereka malas. Dan ini bukti yang saya sampaikan. Ya, demikian. Kita teruskan. Wa yahtajul abdu wa yahtajulan membutuhkan sapa al abdu kawula ila sabri marang kesabaran fi salasati akhwalin ing dalam 3 keadaan. Dalam ketaatan, dalam meninggalkan kemaksiatan, hamba membutuhkan kesabaran dalam 3 fase. Berapa fase? 3 fase, 3 lapisan. Lapis pertama,
qabla syuru' fit ta'ah. Sakderenge dheweke memulai ketaatan maka dia harus sabar. Bab napa? Kata-kata ketaatan ora disenengi karo ati, kata-kata ketaatan ora dicocoki karo karep, begitu dan seterusnya. Nah, kemaksiatan juga begitu. Kayak kemaksiatan malah disenengi sementara kita suruh meninggalkan. Ya. Maka kita ulang lagi, perlu bersabar. Satu, kapan? Qabla syuru', sebelum melaksanakan ketaatan. Wadzalika, piye sabare sebelum melaksanakan ketaatan? Wadzalika langkang mangkono iku mau bitashihin niyati, kelawan benerne niate. Jadi ora oleh kok ngamal saleh ujug-ujug grudak-gruduk, sing penting ngamal. Aja sih tatanan niatmu, sebab Rasulullah dawahaken innamal a'malu binniyat. Walaupun amal niku cocok karo sunah, ning kok niate ora krana Allah taala, katampi napa mboten? Mboten. Demikian. Jadi yang pertama adalah dia harus bersabar menata niat. Wal ikhlas, lan supaya ikhlas fit ta'ati ing dalam ketaatan. Apa makna ikhlas di dalam ketaatan? Dia tidak lihat di dalam ketaatannya kecuali apa yang Allah Ta'ala sediakan. Tidak ingin mencari di dalam ketaatannya kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mencari di dalam ketaatannya adanya saksi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keikhlasan. Nah, wal ikhlas lan butuhnya keikhlasan fit taati ing dalam ketaatan. Ini yang pertama. Jadi semua ketaatan dia perlu bersabar dalam 3 lapisan kesabaran. Lapis pertama, sabar sebelum dia beramal. Yuk nopo carane? Ditata niate ikhlas krana Allah. Yang kedua, wahina asyuru'u fit ta'ah, wakhiran arikalane asyuru' memulai fit ta'ati ing dalam ketaatan. Piye carane sabar ketika memulai ketaatan? Wadzalika kang mangkono iku wau bisabri kelawan sabar ala dawai at-taksir. Ing atase faktor-faktor pendorong supaya dhewe ngene lho ya wis ta. Banyak kan begitu? Wudu seharusnya, bukan seharusnya ya, yang afdal 3 kali. Bisane ya wis bukankah begitu? Apa meneh lek Mas Adem? Sedekah yang terbaik, teristimewa, itulah yang terbaik. Wonge ngene iki wis seneng ae. Begitu dan seterusnya. Sementara Allah Ta'ala berfirman dalam ayatnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sedekah apa meneh sing disedekahi ora tau mangan, walaupun sisae cek doyan. Nggih napa mboten? Ning apakah itu termasuk mimma tuhibbun? Bukan. Begitu dan seterusnya. Nah, arepe kurban yang ngono. Nggih. Nah, sing apik, sing gemuh, sing bunder 00. Kemlabange ya wis, padahal duitnya turah. Pak Juanda ngertos kemlabang. Dhuwure longlet titik. Longlet niku napa to? Belum karo kulit. Lek kemlabang ya dhuwure titik, ora kok lemu. Ngene wis pantes. Duite rada turah. Ning tukune sing dara wedok pisan. Kan para ulama mengatakan boleh berkorban dengan jazaatun minadh-dha'an. Apa itu jazaatun minadh-dha'an? Bakul wedhus nek punanku kae. Jazaatun minadh-dha'an itu adalah jemoko atau doro dari kambing
domba 6 bulan umurnya. Piro yu regane yu? Hah? Loh, kuwi jenenge pun gedhi niku. Ya kira-kira 700 800 ta. Lah Pak Li iki ya tukang nyekel wedhus kok. Ya. Maka kita ulang lagi, ya. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya, tentang bahwa tidak ada amalan yang melebihi di hari tersebut, bahkan hari besok masih ya, kecuali mengalirkan darah. Maka masih ada 1 hari lagi, mudah-mudahan yang belum berkurban tak dungakni. Muga-muga bandane diberkahi dening Allah. Loro, muga-muga usahane dilancar nih dening Allah. Telu, tahun ini muga-muga diberi kesempatan kurban walaupun karek sesuk. Enggak ada kata terlambat. Boleh ta Ustaz? Boleh. Nah, jenenge wedhus niku umpama golek duit kok kurang titik, wedhus niku cocok. Wedhus niku diwet-wet kurang saudus, tambahi titik engko genep. Wong diwet-wet kurang saudus. Kita terusakan. Ya, demikian. Jadi ketika beramal dia perlu sabar. Ya apa sabarnya? Jangan sampai ia terbawa dengan menyepelekan ibadah tersebut, tidak prof dalam ibadah tersebut, tidak sempurna dalam ibadah tersebut. Eleh ngene wis sah. Arep ngusap rambut yang ngono, ngusap kepala. Jari para ulama telu wis sah. Lho, rungokno bener. Menurut sebagian loh ya, bahwa sebagian rambut itu sudah sah. Tapi satu, perhatikan. Wacanan ayat Al-Qur'an. Wamsahu biruusikum, usapan biruusikum. Bak di sini lil ilsaq. Nempel, maknanya usapan itu harus merata seluruh bagian kepala. Yang kedua, Nabi tidak pernah mencontohkan mengusap kecuali mengusap seluruh kepala. Betul memang Nabi pernah mengusap bon-bonan. Ning ojo mandek kok titik. Hadisnya ada kesempurnaannya. Bon-bonan dan menyempurnakan mengusap imamah sorban. Nabi juga pernah mengusap sorban saja. Jadi orang yang bersorban itu apabila sorbannya menutup seluruh bagian kepala yang wajib diusap, boleh mencukupkan dengan mengusap sorban. Apabila sorbannya tidak menutup semua bagian yang wajib diusap, maka dia mengusap sebagian yang tampak dan disempurnakan dengan sorbannya. Apabila kepalanya terbuka, Nabi tidak pernah mengusap kepala kecuali dengan memulai dari depan, kemudian sampai ke belakang, lalu ke depan lagi. Sebagian dengan kemalasannya mengatakan ngene ya wisa, ndak pernah ngene. Lah nyapa? Jari ngene wisa. Loh, ini penyakit ini. Semuanya sudah sepakat padahal bahwa mengusap seluruh kepala itu lebih sempurna. Ning sing diwaca ijza, sing penting mek gur sahta. Padahal lek rabi golek sing ayu, sing sogeh, sing enom. Ora angger wedok. Ya, begitu dan seterusnya. Ini adalah dawai taksir. Ini nasihat untuk semuanya ya. Walaupun maaf, menurut Syafi'iyah bahwa mengusap sebagian kepala sudah dinyatakan cukup. Dalilnya apa? Nabi mengusap bon-bonan. Maka kita jawab bahwa Nabi mengusap bon-bonan, dalilnya itu tadi. Nabi mengusap bon-bonan tapi juga menyempurnakan dengan mengusap al-imamah, sorban. Begitu dan seterusnya. Bab nyun sewu, seni berkopiah niku reno-reno nggih enek sing masyaallah. Lah nyapa iman-iman aja sampai ilmune rontok sehingga ditutupi kabeh. Lek kaya kula jek santri, senengan kula ya ngene. Lah nyapa
tak buka mablak mbok menawa enek sing nyantol bakale mlebu, begitu dan seterusnya. Jadi lek cik santri niku lek cik ngene berarti cik santri, lek wis ngene yai. Mergo aku cik santri, gak tahu aku ngene. Tak buka. Jari sapa? Ya jariku sing ngomong aku. Kita teruskan. Ya. Jadi yang kedua apa? Perlu bersabar saat beramal. Bagaimana bersabar saat beramal? Harus prof di dalam amal. Jangan sampai asal-asalan. Harus sempurna dalam amal. Jangan sampai asal-asalan. Ya. Sedekah harus yang istimewa. Ketaatan harus yang sempurna. Begitu dan seterusnya. Ingat Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, ini kesabaran yang kedua, lapisan kedua yang harus kita terjang, harus kita buka lapisan itu. Nah, agar ketaatan kita bernilai di sisi Allah dan lebih bernilai. Nah, ya, wastishabun niyah, dan harus senantiasa menyertakan niat. Wala yu'attiluhu qiyamul jawarih bil ubudiyah, wala yu'attiluhu lan orang ngejarne qiyamul jawarih, tugasi anggota badan kita bil ubudiyah, dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Artinya ketika kita memulai untuk sholat, maka hadirkan bahwa ketika kita mengangkat tangan ini, kita hadapkan wajah kita ke kiblat, maka kita menghadirkan bahwa raga ini kita sertakan untuk beribadah kepada Allah, dan kita buka gerbang antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita beribadah adalah saat itu kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita angkat kedua tangan kita dan kita ucapkan Allahu Akbar, seakan-akan kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepadanya. Bukankah orang ketika mengangkat tangannya, ketika itu ia berserah diri kepada siapa? Yang menyuruh angkat tangan, angkat tangan dia. Begitu dan seterusnya. Maka kita mengangkat tangan ketika bertakbir, dan ucapan takbir ketika angkat tangan adalah sangat pas. Sehingga tidak sah takbiratul ihram dengan Allahur Rahman. Tidak sah, walaupun Ar-Rahman juga nama Allah dan sifatnya. Allahul Ghaffar, walaupun Ghaffar adalah nama Allah dan Maghfirah adalah ampun dan sifat Allah. Enggak sah. Tidak sah kecuali Allahu Akbar. Nah, ketika ruku, ucapkan subhana rabbiyal azim, hadirkan bahwa engkau sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar ritual centit, jangan. Begitu dan seterusnya. Ketika kau sujud, ketika kau i'tidal, nah, Rabbana sami Allahu liman hamidah, lalu engkau ucapkan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ya, begitu dan seterusnya. Ketika kau sujud, kau ucapkan subhana rabbiyal a'la, kau hadirkan bahwa Nabi yang mulia SAW menyuruh kau untuk bersujud di 7 anggota sujudmu dan menyertakan hidung di dalam sujudmu, dan kau hadirkan bahwa semua itu kau laksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai ketika kita melaksanakan ketaatan hanya sekedar centat-centit, lama plenting, jangan. Ya, jadi sabar dalam menjalani ketaatan bukan ketika akan memulai saja, bahkan ketika kita memulainya, ketika kita memasukinya, bukan hanya sekedar awalnya, bahkan sampai akhirnya. Ketika kau duduk, ketika kau gerakkan jari jemarimu, kau hadirkan bahwa Nabi bersabda bahwa jari jemari ini lebih tajam daripada anak panah kepada syaitan. Subhanallah. Nah, ya, demikian juga ketika kau bertasbih, kau bertakbir,
Demikian juga ketika kau ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kau hadirkan bahwa Allah Ta'ala menjawabmu dengan firman-Nya hamidani abdi. Ketika kau katakan Ar-Rahmanir Rahim, kau hadirkan bahwa Allah menjawabmu dengan firman-Nya asna alayya abdi. Ketika kau ucapkan Maliki Yaumiddin, kau hadirkan bahwa Allah menjawabmu dengan firman-Nya majjadani abdi. Ketika kau ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kau hadirkan bahwa Allah menjawab langsung dengan firman-Nya hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini antara hakku dan hak hambaku. Hak hambaku adalah apa yang ia minta akan diberi. Subhanallah. Bukankah itu tidak mungkin kecuali dengan kesabaran? Betul enggak? Mereka sabar. Ayat Al-Fatihah ke awal sampai akhir satu kali nafas. Amin. 14. Ketika ruku Allahu Akbar, ketika i'tidal sami Allahu Akbar. Enggak ada sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Kesuwen ngadeg jejak 14. Sehingga ini 7 menit dalam 23 rakaat. Ini tidak memenuhi kriteria ini, kesabaran dalam melaksanakan ketaatan. Baik. Ya. Nah, dia harus hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maaf, sebagian dari ulama ada yang memakruhkan, ya, menggabungkan ayat-ayat surat Al-Fatihah dalam satu nafas. Tapi hendaklah ia menghentikan di dalam setiap ayatnya, naam, dengan nafasnya. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini kira ya kudu sabar dah. Apalagi apabila suratnya sir. La haula wala quwata illa billah. Kadang masih separuh, masih iya karena butuh iya karena nasta'in sudah Allahu Akbar. Iki channel maca piye carane? Nah, ya. Maka kita ulang lagi, seorang lebih harus sabar ketika salat sir dibandingkan salat jahar. Ya. Jadi namanya sabar itu luas, bukan hanya sekedar ketika orang tersandung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ketika ada musibah lalu ia bisa untuk bersabar dan seterusnya. Itu setiap orang insya Allah bisa sabar. Ketika melarat bisa sabar, wong kafir pun bisa sabar ketika diuji melarat. Nah, tapi sabar lebih luas dari itu. Bahkan ketika ketaatan yang kita laksanakan pun juga membutuhkan kesabaran. Tidak cukup dengan itu, masih membutuhkan lapisan yang ketiga harus kita singkap supaya nilai ibadah kita bernilai di sisi Allah. Wasalitsah, lan kesabaran lapisan yang ketiga adalah ya ba'dal faragh, sak sampunipun rampung minat taati saking ketaatan. Ketika sudah selesai melaksanakan ketaatan pun juga membutuhkan kesabaran. Wadzalika kang mangkono iku mau bisabri kelawan kesabaran ala ing atase perkara-perkara ma yubtiluha sing iso batalne ketaatane awake dhewe. Falaisa sya'nu fil ityan bit taati innama sya'nu fi khifdhiha mimma yubtiluha. Falaisa sya'nu ora kok sing paling penting niku fil ityan awake nglaksanakne bitaati kelawan ketaatan wa inna maning tetapi ne asya'nu sing luwih penting malih fi khifdhiha ing dalem jaga ngreksa ketaatan kala wau mimma saking menapa kemawon yubtiluha sing iso dadekne batale ketaatan. Karena termasuk orang yang merugi adalah sudah berjibaku ia melaksanakan ketaatan, namun berakhir ketaatan tersebut dengan zero. Kenapa? Karena ia tidak menjaga dari hal-hal yang membatalkannya. Sehingga ada istilah di sini, laisa sya'nu fil ityan bi ta'ati innama sya'nu fi hifdhiha mimma yubtiluha. Yang terpenting bukan bagaimana kita melaksanakan ketaatan, tidak, tapi yang terpenting adalah bagaimana ketaatan yang selama ini kita amalkan
terjaga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak terhapuskan. Tidak terhapuskan. Ini yang paling penting. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian dari hadisnya beliau pernah bertanya tentang siapa itu orang yang muflis. Siapa itu orang yang muflis? Orang yang merugi. Lalu mereka para sahabat sebut orang yang bangkrut adalah orang yang mala lahu wala mata. Wong ra ndek duit, ra duwe perkakas. Orang di barang. Orang di barang ra apa-apa, jangger duwe duit. Lha nyapa? Duite kena tinggi tuku. Ra ndek duit ra apa-apa. Sapine 20, sawahe 3 bau, gabai 100 ton, ra apa-apa ra ndek duit. Srintile 3.000 ton. Nah srintile ya kena diobahne dadi apa? Nah, sehingga para sahabat asumsinya tentang orang yang bankrupt adalah begitu. Man la dirham lahu wala mata, tidak punya dirham, tidak punya perkakas. Nabi sabdakan, idzan al-muflisula qalilun. Lek sing dikatakan bankrupt adalah seperti itu, wong bangkrut mek titik. Sebab orang nek wong kejaba duwe bondo, jadi sinten? Jari wong sing jarine ora paling melarat, paling melarat. Sak melarat-melarate wong sing melarat cek duwe bondo. Jadi sinten? Ya jajal golek ana wong sing ra ndek apa-apa apa enek? Ora enek. Wong selagi cek urip insyaallah cek duwe apa-apa. Sehingga hampir tidak ada orang yang tidak punya apa-apa. Hampir tidak ada orang yang tidak punya duit. Ya, Nabi sabdakan al-muflis adalah orang yang mengamalkan amal ketaatan namun ia mengambil harta saudaranya. Ya, dengan dalih lek nyolong ra konangan jenenge budi luhur. Ya, atau telah menghibah saudaranya atau mencela saudaranya dan seterusnya akhirnya di hari akhirat ketaatan itu akan diambil untuk saudara yang telah ia zalimi. Nah, itulah orang-orang yang merugi kata Rasulullah SAW. Ya, kita ulang malih. Yang ketiga adalah bersabar setelah melaksanakan ketaatan, purna melaksanakan ketaatan. Pasca melaksanakan ketaatan itu harus sabar dari hal-hal yang bisa membatalkannya. Karena yang terpenting bukan bagaimana kita beramal, tapi yang terpenting setelah kita dianugerahi nikmat oleh Allah Ta'ala taufik untuk bisa beramal, bagaimana amal tersebut terjaga dari hal-hal yang membatalkannya. Dari syirik, nah, ya, dan dari kemaksiatan lain yang mengakibatkan kita tidak berhak memanfaatkan dan merasakan nikmat ketaatan tersebut. Ya, demikian. Fayasbiru mongko dhewe kudu sabar. Ya, an ru'yatiha saking nyawang ketaatane dhewe. Bahisa taat bah, aku ijan hebat tenan. Aku ki ahli sedekah. Aku ki ahli qiyamul lail. Lah nyapa liyane do turu. Bah, ontang-ontangan tenan aku. Bukankah ini termasuk yang membatalkan amal kita? Memandang bahwa amal dia adalah amal yang bernilai, yang Allah Ta'ala harus mengganjarku, ya, dengannya. Adapun mukhlis adalah mereka yang selalu khawatir apabila amalnya tidak diterima. Nah, wal ujub, dan ujub, perasaan bangga diri biha dengan amal tersebut. Wa takabbur, dan takabbur, merendahkan orang lain. Maka ini juga termasuk penghapus amal. Nah, ingat Nabi SAW suatu ketika pernah bercerita tentang 2 orang Bani Israel, satu ahli taat, yang kedua ahli maksiat. Ya, satu ahli taat, kemudian satu ahli maksiat.
Sing ahli taat ben petuk karo kancane balane panggah la haula wa quwata illa billah. Diomongi pisan. Sesuk petuk neh baleni neh, diomongi neh. Sesuk baleni neh, diomongi neh. Wis ya, ping 3 iki aku ngomongi. Kowe memang ora patut mlebu swarga. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan keduanya dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni ahli maksiat dan memasukkannya ke dalam surga. Ya. Ini bahayanya. Bahayanya ujub. Bahayanya bangga diri. Bahayanya takabbur, merendahkan orang lain. Adapun ahlus sunnah, maka termasuk akidah ahlus sunnah adalah berharap baik bagi ahli taat dan orang-orang yang berbuat kebaikan, dan khawatir terhadap orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Karena akhir perkara setiap hamba tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya, adakah yang lebih dari Rasulullah SAW dalam usahanya untuk membimbing umat dengan penuh kesabarannya, dengan harapan agar ia diberi petunjuk oleh Allah dibandingkan Rasulullah? Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW terhadap anak Yahudi itu. Didatangi oleh Rasulullah rumahnya ketika ia sakit mau meninggal dunia, dibimbing agar ucapkan la ilaha illallah. Kita lihat juga pamannya Rasulullah SAW, beliau nggak pedulikan sama sekali dengan siapa? Dedengkat orang kafir yang menunggui Abu Talib. Ia pun utarakan hujahnya. Ia pun beri dukungan dan support kepada pamannya agar ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang tahu akhir perkara hamba. Tapi ahli taat, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ketaatannya dan dimasukkan sebagai ahli surga. Adapun ahli maksiat, maka dikhawatirkan Allah SWT tak mengampuni dosanya, tak memberi taufik kepada dia untuk bertaubat, sehingga nantinya akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Nah, dengan keadilannya. Wallahu ta'ala. Fa'inna al-abda, nah, wa kadzalika semono uga yasbiru sabar anak liha saking mindah an diwani sirri saking buku catatan amal rahasia ila diwanil alaniyah marang buku catatan amal terang-terangan. Maksudnya bagaimana? Ketika ia amal sendiri, ingat ibadah itu privasi, tidak perlu untuk publikasi, tidak perlu untuk diceritakan. Karena apabila ibadah yang kau lakukan antara kau dan Allah, dan kau mendapatkan nikmatnya, lezatnya ibadah, maka itu betapa bernilainya ibadah tersebut dan betapa besarnya. Dan dicatat oleh Allah Ta'ala dengan para petugas malaikat-malaikatnya, tercatat di dalam buku catatan amal rahasia. Nah, lek tok critakne nang wong liya, engko malih catatannya pindah dari catatan rahasia kepada catatan amal terang-terangan. Kecuali apabila dibalik kita menceritakan amal kita itu ada maslahat rajihah. Seperti misalkan agar dicontoh oleh yang lain. Maka maslahatnya adalah maslahat apa? Sunnah man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'ah. Tapi apabila tidak ada maksud dan tujuan itu dan maslahat itu, maka ketika Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita amal sir, amal rahasia yang tidak ada yang melihat amal kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri kita sendiri sebagai saksinya, maka tutup mulut, jangan buka dengan cerita. Kenapa? Ingat, amal kita ditulis dalam amal rahasia. Apabila kita cerita, maka akan terpindahkan dari catatan rahasia kepada catatan amal terang-terangan, dan itu lebih rendah nilainya kecuali apabila di baliknya ada maslahat yang lebih besar. Tujuannya apa tadi? Agar dicontoh, maka masuk dalam kategori man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian.
Fa innal abda mongko sak temene kawula iku ya malu kadang ngamalaken al amala sirra amal sing rahasia bainahu wa bainallah antara dhewe lan Allah taala. Fa yuktabu mongko kacatet fi diwani sirri wonten ing buku catatan rahasia. Fa in tahaddatsa bihi lek dheweke cerita pokoke crit angger iso rata. Cerita kan ngoten to. Nah, aku cerita karo Paijo, Paijo cerita karo Paimo, Paimo cerita karo Paidi, Paidi cerita karo Paimin, akhirnya rata. Nah, ya. Kita ulang lagi. Fa innal abda mongko sak temene kawula ya'malu ala amala sirran sing mengamalkan amalan rahasia bainahu wa bainallah antara dhewe lan antarane Allah taala fayuktabu mongko kacatet fi diwani sirri wonten ing buku catatan rahasia fa in mongko ing yen to tahaddatsa bi kok dheweke cerita nukila mongko bakal kapindah min diwani sirri saking catatan rahasia ila diwanil alaniyah marang catatan terang-terangan fala yazunna fala yudhanna mongko aja sampai disangka annabi sata sabri sak temene lemeke kesabaran iku yutwa intuya wis ka gulung bil faraghi kanthi rampung minal amali saking amalan. Dadi lemeke kesabaran iku dereng digulung walaupun amale wis rampung. Ning panggah lemek kesabaran iku panggah enek saingene walaupun wis rampung amal awake dhewe kudu tetep panggah sabar. Sabar napa? Ora usah cerita lek Allah taala pun paring nikmat ketaatan kejawi menawi cerita kala wau ada maslahat yang lebih besar yaitu dengan adanya cerita tersebut akan membawa contoh bagi yang lain dan ketaatan itu akan semakin viral dan disebarkan dan dicontoh oleh yang lain sehingga ia akan mendapatkan bukan hanya sekedar amalnya tapi juga akan mendapatkan pahala mencontohkan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, amma sabru anil ma'asi anapun kesabaran saking kemaksiatan insyaallah badhe kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.